kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang pengikut yang sejati. Sukar dibayangkan betapa konyolnya pengikut Yesus di mata orang-orang pada zaman jemaat mula-mula. Mereka menaruh percaya kepada orang yang mengaku anak Allah, padahal jelas-jelas ia adalah anak tukang kayu dari Nazaret. Orang tua dan saudara-saudaranya juga mereka kenal. Ia mengaku anak Allah tetapi tidak berdaya menghadapi kekuatan bangsa kafir, dalam hal ini Roma. Menurut berita resmi, dia adalah penjahat di mata pemerintah, yaitu pemerintah Roma maksudnya, karena menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak menurut hasutan orang-orang Romawi, padahal tidak demikian faktanya. Sementara itu, di mata bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi dipandang sebagai penghujat Allah. Semua orang, khususnya masyarakat Yerusalem, menyetujui kematiannya di kayu salib. Mereka turut mendukung eksekusi hukuman mati dengan meneriakkan, "Salibkan dia." Di depan mata semua orang, Yesus jelas-jelas telah mati di kayu salib. Tidak pernah ada orang yang disalib dapat lolos dari kematian. Tetapi kemudian muncul berita bahwa dia telah bangkit. Rupanya diyakini oleh murid-muridnya dan diberitakan oleh mereka bahwa dia telah bangkit. Tentu saja banyak orang mencibirkan bibirnya dan menganggapnya omong kosong. Saudara, bagi orang percaya pada waktu itu, salib adalah pusat pemberitaan mereka yang terkait dengan kebangkitan Yesus. Salib adalah penderitaan dan kehinaan, tetapi tanpa salib tidak ada kematian, dan tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Salib menjadi kemuliaan bagi Yesus dan orang percaya. Tanpa salib tidak ada keselamatan, di mana manusia dapat dipersekutukan kembali dengan Allah dan memperoleh kasih karunia untuk bertumbuh menjadi manusia seperti rancangan Allah semula. Tidak ada salib berarti tidak ada kehidupan. Bagi orang percaya pada abad mula-mula, salib adalah lambang keagungan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara salib, salib ini merupakan simbol dari penderitaan yang mendatangkan kemuliaan baik bagi Yesus maupun bagi orang percaya. Tetapi sebaliknya, semua itu di mata orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi, terutama mereka yang menganut filsafat Yunani, salib adalah kebodohan. Itulah sebabnya mereka tidak mau mempersoalkannya karena menganggap hal tersebut benar-benar suatu kebodohan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Musuh-musuh salib hanya ingin melenyapkan berita salib tersebut dengan menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen dan bermaksud memusnahkan mereka sama sekali. Orang percaya pada zaman jemaat mula-mula mempertaruhkan segenap hidup mereka demi mengikut jejak Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga mereka dapat berperilaku seperti Yesus. Itulah sebabnya mereka mendapat panggilan Kristen. Mereka tidak menaruh kebahagiaan pada apapun juga dalam hidup ini, tapi hanya demi menyambut kedatangan Raja mereka yang mereka yakini akan datang pada zaman itu untuk membangun kerajaannya.
Selanjutnya, mereka merindukan di mana Tuhan Yesus berada, mereka juga berada. Itulah sebabnya mereka tidak takut kehilangan segala sesuatu, baik harta, keluarga, dan nyawa. Mereka hidup dalam keadaan tidak memiliki kenyamanan dan keamanan sama sekali. Bahkan mereka hidup teraniaya sampai pada kematian mereka. Mereka dengan berani memberitakan tentang keselamatan dalam Yesus Kristus dan mengajak orang-orang untuk mengikuti jejak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja mula-mula adalah gereja tanpa gedung, gereja tanpa organisasi, gereja tanpa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, gereja tanpa denominasi, gereja tanpa liturgi, gereja tanpa dukungan dana, bahkan para pemimpin mereka ditangkap dan dianiaya serta dibunuh. Tetapi kekristenan mereka adalah kekristenan yang benar. Hal ini nyata dari kehidupan mereka yang mengikuti jejak guru dan Tuhan mereka, Yesus Kristus. Mereka disebut Kristen oleh orang lain di luar komunitas mereka karena melihat kesaksian hidup mereka dan yang berperilaku seperti Yesus. Mereka pantas disebut sebagai Kristen yang sejati. Mereka berhasil menjadi saksi sebab perilaku mereka membuktikan bahwa Yesus yang mereka saksikan benar-benar telah bangkit. Hal ini nyata dari perilaku mereka yang benar-benar telah membangkitkan Yesus dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan kekristenan kita hari ini atau orang Kristen pada hari ini yang mengaku Kristen hanya karena beragama Kristen. Harus diingat, banyak orang beragama tetapi tidak bertuhan. Sungguh suatu kemerosotan yang sangat menyedihkan. Kita mempunyai gedung, mempunyai tempat yang bagus, yang bisa untuk berkumpul, bersekutu, untuk beribadah. Kita punya sinode, punya tata aturan, ADART, dan sebagainya yang mengatur termasuk dana, bahkan ada gereja-gereja tertentu yang mendapat bantuan supaya bisa memberitakan Injil. Tetapi kenyataan yang sering terjadi memang tidak semuanya. Masih banyak gereja, masih banyak orang-orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan kekristenan yang sejati karena mereka itu mengalami situasi yang aman, tentram, dan tidak ada konflik sehingga mereka biasa-biasa. Berbeda dengan kekristenan pada abad mula-mula, mereka beragama Kristen, tetapi mereka sungguh-sungguh memiliki kekristenan yang sejati. Oleh sebab itu kita yang mengerti kebenaran harus kembali ke gereja mula-mula. Kembali ke gereja mula-mula bukan kembali kepada mujizat-mujizatnya, tetapi kembali pada kehidupan Kristiani yang merupakan inti pengiringan kepada Yesus. Kita harus mengembalikan kekristenan yang telah hilang dalam kehidupan kita pribadi dan dalam kehidupan gereja Tuhan. Banyak yang telah hilang hari-hari ini, terlebih dengan situasi COVID-19 ini, dengan adanya PPKM, kita tidak diperbolehkan untuk beribadah di gereja-gereja tertentu, apalagi untuk melakukan ibadah-ibadah dalam rumah tangga atau komsel, apa itu family altar dan sebagainya. Itu membuat kita itu jarak dari persekutuan kita itu semakin jauh. Tetapi hendaknya saudara dalam situasi seperti ini, kita jangan sampai persekutuan kita seperti gereja mula-mula untuk terus mencari Tuhan meskipun ada tantangan, meskipun ada ancaman. Seperti kita, mari kita berpikir secara bijak, bertindak secara hikmat supaya kita bisa tetap memiliki hubungan yang harmoni dengan sesama teman kita yang dalam satu persekutuan, terlebih kita dalam beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya kita harus saling menolong orang Kristen lainnya secara pribadi agar mereka bisa dikembalikan kepada keselamatan yang sejati untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kebenaran kita pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Amin.